Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan panduan untuk di part yang kedua. Silakan Bapak Ibu disimak, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dipraktekkan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita menginput, sebelumnya kita sudah menginput data siswa. Di sini sudah ada 3 ya, Ehsan, Mail, Munir, dan Bapak Ibu perlu pahami juga bahwa di sini untuk ID ini nomor panggil, jadi tidak ada pengaruh apa-apa, jadi tidak usah dikhawatirkan. Ini hanya kode panggil aplikasi saja ya, tidak ada masalah. Nah, berikutnya kita akan menginput nilai Bapak Ibu. Pastikan di sini ketika Bapak Ibu mengklik menu input nilai, data siswanya sudah ada. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada menu tambah. Nah, menu tambah ini sekaligus menu update atau edit ya. Sekali lagi Bapak Ibu, menu tambah ini atau menu input data nilai ini termasuk juga menu edit. Kemudian ini untuk menyimpan. Baik, sekarang kita langsung saja Bapak Ibu kita input nilainya, klik tambah seperti ini. Pilih namanya Ehsan ya. Kemudian semesternya ganjil, kita masukkan 2004-2005. Foto kegiatannya kita ambil yang mudah saja dulu ya, sebagai contoh. Yang mana ya? Oke, yang ini saja nih, yang gambar ini ya. Contoh, kemudian yang ini juga sama. Misalnya yang ini, kemudian ini juga yang ini ya. Nah, berikutnya masukkan untuk SHB dan sebagainya. Untuk keterangan ini Bapak Ibu ada di depan aplikasi ya, untuk BSH, SHB dan sebagainya. Kemudian deskripsinya Bapak Ibu silakan ketik ya, sesuai dengan perkembangan yang Bapak Ibu hasil dari asesmen ya. Bapak Ibu perhatikan siswanya perkembangannya seperti apa, Bapak Ibu ceritakan di sini, dideskripsikan. Kalau sudah Bapak Ibu klik berikutnya, kemudian kita masuk di sini untuk SAB dan sebagainya, kita penilaiannya silahkan dimasukkan. Kemudian foto kegiatannya kalau ada silahkan dimasukkan, kalau tidak ada ya tidak usah, di skip saja ya untuk fotonya. Nah, berikutnya sama, ini juga sama diceritakan, diketik ya. Untuk maksimalnya ada 2800 karakter termasuk spasi. Kalau sudah klik berikutnya seperti ini, sama isi juga ya, kita isi juga yang ini. Kemudian ini juga diisi ya. Ini juga diisi, ke foto kegiatannya diisi juga. Kalau ada, kalau tidak ada tidak usah diisi. Nah, kalau bisa isi saja foto kosong ya, yang blok putih gitu. Nah, kalau sudah masukkan deskripsinya bla 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 misalnya. Kalau sudah klik berikutnya. Nah, berikutnya adalah nilai dari tema P5. Misalnya di sini saya akan memasukkan temanya adalah cinta bumi misalnya ya, cinta bumi. Kemudian topiknya adalah menanam pohon misalnya ya, menanam pohon. Nah, deskripsinya umumnya di sini, nanti untuk foto masukkan kalau ada, kalau tidak ada di skip bisa ya. Nah, ini contoh fotonya saja. Nah, di sini deskripsikan Bapak Ibu, proyek ini misalnya proyek ini membahas atau mengajarkan bla 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 ya, ini deskripsi umumnya. Kemudian di sini Bapak Ibu deskripsikan nilai yang dicapai oleh siswa, misalnya anak sudah. Sekarang kita tambahkan lagi satu nama siswa, misalnya Mail. Kita double klik, pilih semester ganjil, tahun pelajaran 2004-2005. Kemudian di sini kita masukkan juga picture ya. Kalau misalnya ada fotonya silahkan masukkan, kalau tidak ada kita kosongkan. Nah, kemudian pilih penilaiannya, SAB dan sebagainya ya. Kita pilih, kemudian deskripsinya kita ketikkan dan seterusnya. Kemudian masukkan nilainya, masukkan juga fotonya kalau ada ya, seperti tadi. Deskripsinya kita isi bla 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 bla. Kemudian berikutnya masukkan nilainya juga. Sini nilainya juga dimasukkan, fotonya masukkan kalau ada. Kalau tidak ada tidak usah ya. Nah, di skip saja. Berikutnya klik next ya, isi seperti tadi. Ini disilahkan diisi. Kalau tidak ada, udah kita anggap saya sudah isi ya. Nah, berikutnya yang terakhir kita Munir. Oke, kita Munir. Oke, kita Munir semester ganjil, tahun pelajaran, isi juga SAB dan sebagainya. Seperti ini, deskripsinya diketik.
Kemudian berikutnya, kemudian pilih untuk penilaiannya seperti ini. Kalau ada fotonya masukkan seperti tadi ya, unsur masukannya. Kemudian pilih berikutnya, penilaiannya diisi, dipilih. Kemudian untuk foto kalau ada masukkan, kalau tidak ada di skip saja. Berikutnya tema P5, silakan Bapak Ibu diisi seperti pengisian di awal. Kalau sudah klik simpan. Nah, di sini sudah 3 orang ya. Nah, berikutnya kita penginput data periodik. Kita klik input periodik. Sama ini juga untuk menambah, untuk mengedit. Oh iya, bagaimana kalau seandainya ada nilai yang mau diedit? Bapak Ibu klik tambah lagi seperti ini, pilih data siswa misalnya Ehsan, maka datanya akan muncul seperti ini. Tinggal Bapak Ibu perbaiki, misalnya SAP menjadi BSH. Kalau sudah klik berikutnya, klik simpan seperti ini. Maka dia berubah menjadi BSH. Berikutnya kita input data periodik. Nah, di sini ada menu tambah termasuk edit ya, tambah ini termasuk edit, dan kemudian di sini ada simpan. Pilih tambah, kemudian kita masuk misalnya Ehsan. Umurnya berapa tahun? Misalnya 4. Kemudian berat badannya berapa? Misalnya 20 ya, contoh saja. Tinggi badan 100, kemudian lingkar kepala misalnya 20. Berat badan menurut umur misalnya normal ya, perbandingan hasil pengukuran. Tinggi badan menurut umur misalnya normal. Kemudian alfanya isi, kemudian semesternya kita isi ganjil, tahun pelajaran juga kita isi alfa kosong. Kalau misalnya tidak ada, kita isi saja kosong seperti ini. Kemudian sakit juga kosong kalau misalnya tidak ada, 0 ya, bukan kosong. Kemudian klik simpan. Nah, ini sudah jadi ya si Ehsan. Kalau misalnya mau diedit, diklik tambah lagi, pilih peserta didik Ehsan. Nah, silakan diganti misalnya dari 100 menjadi 120, kemudian klik simpan. Maka data tinggi badannya berubah menjadi 120. Paham ya Bapak Ibu? Nah, berikutnya kita akan menginputkan nilai ekstrakurikuler kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu ada ekstrakurikuler. Perhatikan ya. Di sini ada menu tambah plus edit, kemudian ini klik simpan, dan ini untuk menginput data ataupun nama jenis kurikuler yang ada di Bapak Ibu. Nah, kita klik seperti ini. Kemudian kita masukkan nama ekskulnya misalnya menggambar ya, menggambar dan seterusnya ya. Di sini kalau misalnya ada nama lagi silahkan. Baru klik simpan. Kalau sudah muncul nama menggambarnya ya untuk inputnya, baru Bapak Ibu klik tambah seperti ini. Kemudian pilih peserta didik misalnya Ehsan, kelas A sudah muncul ya. Di sini pilih menggambar, penilaiannya sangat baik atau tidak, sangat baik atau bagaimana. Nah, ini cukup. Nah, ini akan muncul, ini tidak ada pengaruhnya Bapak Ibu. Ini akan muncul ya, kalau misalnya Bapak Ibu mengisikan nama lain, karena ini yang di ekskulnya cuma ada satu ya, satu saja, ini tidak usah diisi. Kemudian klik simpan. Nah, ini sudah ya muncul. Misalkan tambah lagi, misalnya tadi Ihsan, sekarang Mail. Nah, menggambar, misalnya kurang, klik simpan. Nah, dia muncul seperti ini. Paham ya Bapak Ibu? Nah, itu cara untuk menginput data siswa. Nah, berikutnya data siswa, data nilai ya maksudnya Bapak. Data nilai, kemudian input nilai, input periodik, dan nilai ekstrakurikuler. Baik, untuk berikutnya kita akan bahas di part yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk edisi berikutnya ataupun panduan berikutnya di part yang ketiga. Silahkan Bapak Ibu disimak, mudah-mudahan bisa difahami. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah sebelumnya kita menginput data nilai, kemudian input periodik dan nilai ekstrakurikuler. Berikutnya adalah kita mencetak raport. Bapak Ibu klik di sini. Untuk mencetak raport, di sini Bapak Ibu tinggal klik cetak raport, akan muncul tab seperti ini. Bapak Ibu perhatikan, di sini ada menu cetak leger, artinya rekap nilai semua siswa berdasarkan kelas. Ada batal, ada PDF, ada cetak langsung. Ini cetak raport. Nah, pastikan Bapak Ibu laptop Bapak Ibu sudah terinstall printer ya. Kemudian di sini cetak cover, cetak raport secara langsung, ini juga secara langsung. Nah, ini bentuknya nanti PDF. Nah, Bapak Ibu, sebelum melaksanakan proses mencetak ya,
sebelum mencetak, kita akan lihat dulu untuk folder outputnya ataupun folder nanti hasil cetak itu akan tersimpan di mana gitu ya. Nah, untuk tempat penyimpanan hasil download, Bapak Ibu silahkan buka folder aplikasinya, kemudian Bapak Ibu pilih menu aset, kemudian di sini Bapak Ibu pilih menu unduhan. Kita besarkan dulu. Pilih menu unduhan, kemudian di sini ada PDF. Nah, di sini PDF-nya kosong ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mencetak misalnya rapot ya. Kita akan mencetak rapot atas nama Ehsan. Nah, sebelum mencetak, Bapak Ibu terlebih dahulu kita konekkan ya PDF dengan printer yang ada di laptop kita. Caranya Bapak Ibu pilih salah satu nama dulu seperti ini ya. Berikutnya Bapak Ibu pilih cetak rapot dulu seperti ini. Oke. Tunggu sampai bentuknya seperti ini ya. Seperti ini hasilnya tadi si Ehsan ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal tutup saja kalau misalnya Bapak Ibu mau mencetak PDF. Nah, berikutnya Bapak Ibu pilih cetak rapot lagi, baru Bapak Ibu pilih menu Ehsan, kemudian pilih input cetak rapot, tanggal rapotnya kapan mau dicetaknya, misalnya tanggal 20, bulan di sini Oktober misalnya. Oh, jangan 20 karena Oktober baru, tanggal 7 lah. Tanggal berapa ya? Ya, ngarang tanggal 3 lah, misalnya tahun 2024. Kemudian klik submit. Oke. Berikutnya Bapak Ibu pilih menu PDF seperti ini, baru Bapak Ibu klik rapot. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah berhasil ya, download PDF berhasil. Kita cek di sini. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul ya. Tuh, sudah muncul di sini rapot Ehsan. Nah, berikutnya kita akan cetak lagi mail ya. Kita klik mail. Kemudian kita pilih PDF, kemudian pilih rapot. Kita tunggu. Sudah berhasil, kita buka lagi. Ini mail sudah. Berikutnya kita download yang Munir. Oke ya, yang Munir. Kemudian kita klik cetak, pilih PDF, kemudian klik rapot. Oke, ini ya Munir. Kita cek lagi. Di sini Munir sudah ada. Nah, berikutnya kita cetak misalnya cover. Kita pilih Ehsan lagi. Kemudian pilih cetak rapotnya kapan, kemudian kita pilih PDF dan cover. Oke ya. Nah, kita tunggu. Kalau cover lumayan agak lama ya, karena memang besar. Nah, covernya sudah ada, sudah jadi ya. Ini cover. Kita preview. Nah, seperti ini cover. Tuh ya, ini covernya. Berikutnya kita misalnya cover si mail. Kita klik PDF, klik cover. Oke. Nah, ini udah ya. Kita cek lagi, di sini sudah ada. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bukan yang terakhir ya, kita lanjutkan lagi. Kita cetak legger. Nah, untuk cetak legger Bapak Ibu tinggal cetak saja legger sendiri seperti ini. Kemudian muncul pilih kelas. Kelasnya kelas A. Nanti akan jadi download rekap nilai berdasarkan kelas. Kemudian kita klik cetak legger. Seperti ini. Download legger berhasil, silahkan cek di folder unduhan. Oke, di folder unduhan dicetak legger. Oke, di legger. Nah, ini legger sudah ada. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu akan mencetak secara langsung, artinya tidak PDF, Bapak Ibu tinggal pilih saja nama, kemudian input kapan rapot akan cetak, misalnya Maret misalnya 2024, klik submit. Kalau sudah Bapak Ibu klik cetak rapot ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau cetak rapot langsung seperti ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu klik print ya. Di sini klik print kalau Bapak Ibu mau mencetak langsung, tidak membuat PDF terlebih dahulu ya. Langsung dicetak print. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kurang pas, di video berikutnya atau di video khusus untuk pembahasan tata letak akan saya share. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara untuk mencetak rapot di kurikulum Merdeka di e-rapot ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.